apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Podcast Wong Finance. Yap, kembali lagi dengan saya Rofi dari Human Capital yang akan jadi host PO di episode kali ini. Semoga Powers tetap sehat walafiat dan semua kerjaan, semua aktivitasnya lancar semuanya hari ini ya. Dan saya nggak sendirian, di sebelah kiri saya sudah ada. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Ayu dari Antifraud. Dari Antifraud. Rajin ya Antifraud ya Mbak ya? Iya dong, Rajin. harus rajin. Kita punya rubrik sendiri buat Antifraud ya. Mantap. Dan di depan kita sudah ada Pak Yogi. Ya, Yogi dari IT Security dan UID Departemen Head. Oke, Pak Yogi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, Kayak lagi banyak project ya Pak ya? Lagi banyak project di 2022 ini, lagi banyak implementasi dan enhancement terkait security. Oke, ya tentunya kadang kan Wong Finance sudah sangat-sangat menuju go digital ya. Ya, Dari kemarin betul. tuh kalau Pak masih ingat kita udah ada beberapa episode yang ngebahas tentang e-sign, ngebahas tentang kawan beberapa kali dan banyak lagi yang menunjukkan bahwa kita sangat-sangat menuju untuk go digital, terutama untuk tahun-tahun ke depannya. Oke, Mbak Ayu, kita kan udah kedatangan Pak Yogi nih ya dari IT Security ya. Tentunya kita akan bahas apa nih Mbak? Nah, karena ada Pak Yogi, kita pasti udah bahasnya tentang teknologi nih. Sekarang ini kan zaman makin canggih nih Mas. Makin canggih teknologi, makin canggih juga nih modus-modus kejahatan di dunia digitalnya. Makanya sekarang kita datengin Pak Yogi buat tanya-tanya sama Pak Yogi langsung. Iya, spesifik ya tentang cybercrime ya? Yes, cybercrime. Atau potensi-potensi kejahatan atau potensi apa ya, kecurangan atau apalah ya. Iya, sistem keamanannya. Iya, potensi-potensi negatif yang bisa terjadi. Penyimpangan. Khususnya di sektor teknologi dan digitalisasi. Ya, betul. Oke, kita mulai aja kali Pak ya. Oke. Beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu ya, kita kan ramai tuh di semua jagat sosial media tentang hacker dan nggak usah sebut siapa lah ya, pasti udah pada tahu lah ya tentang fenomena hacker di mana website negara atau mungkin website lembaga organisasi penting lainnya dilucuti atau berhasil dihack gitu ya. Iya, Nah itu kan betul. pasti menimbulkan kerugian yang luar biasa ya, entah dari kebocoran data, nilai value yang mungkin kita nggak tahu gimana cara ngitungnya yang pasti besar banget dan yang lain-lain. Pak Yogi, kalau melihat fenomena kayak gini nih ya, menurut Bapak mungkin nggak sih potensi hal negatif itu terjadi di Wom Finance khususnya Pak? Bisa terjadi ya, karena yang namanya hacker itu kan dia ada hacker yang white, ada yang black gitu ya. Jadi kita harus lebih kepada perlindungan kepada hacker yang black hat ini gitu, yang black ini ya, di mana mereka itu melakukan cybercrime di mana ada dua ya, security breach dan data breach, di mana Security breach dan data breach ya. Oke. Iya, security breach itu ya misalnya kita dihack URL-nya Wom Finance misal gitu ya, itu diganti kontennya atau apa, terusnya juga bisa kita dimatikan sistem kita lewat DDoS gitu ya. Terusnya kalau yang untuk data breach itu terkait targetnya adalah server data yang dimana menyimpan data, yaitu server database, yaitu biasanya dari hacker itu melakukan command SQL injection ke server targetnya, yaitu server target database, sehingga di saat dia menemukan celah dia bisa mengambil data kita, modifikasi, bahkan juga bisa mendelete data kita gitu ya. Potensinya banyak banget berarti Pak ya. Banyak, toolsnya banyak. Kita yang awam taunya ngehack doang. Udah sampai situ aja, ternyata ada banyak banget tadi ada tekniknya juga hacking ada banyak. DOS, dan juga apa namanya kejadian atau fenomena tersebut nggak hanya yang hitam aja, ada juga yang putihnya tadi kata Pak Yogi ya. Juga ada. Cuman banyak yang terkenal yang hitam. Yang hitam. Kebetulan yang merugikan. Yang Kebetulan terkenal. juga Wom Finance juga kan kalau meluncurkan aplikasi baru yang dipublish ke internet, kita juga membayar konsultan white hacker ini gitu untuk mengetes apakah sistem kita udah bagus, sudah aman dari pada hack dari luar. Walaupun sebenarnya nggak bakal 100%, tapi seenggaknya kita bisa meminimalisasikan vulnerability yang ada gitu ya. Jadi kita udah antisipasi juga ya Pak ya. Antisipasi, betul. Jadi bikin sistem, tolong hackin sistem kita. Iya, gitu coba ya. dites nih. Coba dites nih, udah oke belum security-nya. Berarti itu fungsinya white
hackernya. Iya, benar. Bisa jadi konsultan. Bisa jadi konsultan. Maksudnya kita sudah ketika Wom Finance meluncurkan suatu sistem udah dengan berbagai skenario ya diantisipasi ya. Betul Meskipun sekali. tadi tidak 100% clean gitu ya pasti, tapi setengahnya tidak sudah meminimalisir Iya, betul. berapa persen lah ya potensi-potensi Iya. kerugian yang terjadi. Iya. Pak, kalau misalnya dari kita kan maksudnya kadang ada penyimpangan baik disengaja ataupun nggak disengaja dari user kita nih sendiri. Kalau dari WOM sendiri udah ada tindakan preventif apa sih Pak, sejauh mana tindakan preventifnya? Dan kita kan ada di LP ya Pak ya, yang data loss prevention. Betul. Itu udah berkembang sejauh mana tuh Pak? Oh iya, jadi terkait penyimpangan ini berarti ada di sisi user kan. Kita harus melindungi user agar user atau karyawan Wom Finance ini tidak melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan gitu ya. Jadi kita benar sudah melakukan implementasi data loss prevention atau yang sering disebut DLP itu ya. Jadi cara kerjanya adalah sistem DLP ini akan menfilter atau memblokir gitu ya untuk akses data yang akan keluar. Contohnya misalnya nama, nick, nomor telepon atau perjanjian kerjasama atau dokumen konfidensial yang lain. Jika ada karyawan atau user WOM mengirimkan keluar, itu akan dideteksi oleh DLP ini. Jadi DLP ini nanti akan memblokir apabila menemukan key atau misalnya ini kita ada ya nomor telepon gitu. Jadi nanti di DLP ini juga akan mengirimkan notif email otomatis ke user tersebut yang mengirim keluar. Jadi nanti akan ditanya tuh sama sistem buat apa tuh data keluar, digunain buat apa, buat siapa gitu kan. Jadi transparan juga ya Pak ya. Jadi nanti user itu akan menjawab email itu secara manual, nanti akan di-review oleh IT security. Jika memang diperlukan data itu keluar, misalnya ke audit eksternal atau ke OJK gitu ya, itu nanti bisa melakukan pembuatan form DLP itu ya, yang di approve oleh pejabat Wom Finance gitu. Sehingga IT security bisa meneruskan data yang tadi sudah diblok itu. Oke. Jadi ini konteksnya membatasi aksesnya ya Pak ya. Betul, akses keluar Akses gitu ya. keluar ya. Jadi Terutama apapun data. takutnya karena karyawan banyak nih, ada sekian ribu gitu ya, takutnya nggak termaintain kan seperti laptop gitu kan, kayak dikunci gate-nya misalnya ibaratnya ya, gate komunikasi gitu itu. ya. Terus Pak, tambahan nih Pak dari saya, kita kan kantor nasional ya Pak ya, ada sekitar 7.000-an karyawan mungkin ya. Nah, saya kurang tahu berapa yang memiliki akses ke laptop sendiri itu, dan tersebar nasional di seluruh penjuru Indonesia. Sesulit apa sih Pak nge-manage untuk khusus dari segi security di IT-nya Wom Finance ini? Oh ya, jadi tantangan paling sulitnya apa mungkin gitu? Tantangan sulitnya adalah kita memanage akses yang melalui VPN ya, di mana kebanyakan dari user Wom Finance kan WFH ya, menggunakan akses VPN. Nah itu kita mereview akses VPN yang digunakan oleh karyawan Finance, juga kita melakukan yang namanya implementasi Cisco Duo, di mana ini metodenya adalah two-factor authentication. Jadi VPN ini nggak sembarangan bisa digunain oleh orang. Itu hanya khusus untuk karyawan Wom Finance ya. Dan personal ya Pak? Personal. Misalnya ada saya gitu melakukan login VPN di laptop saya, nanti akan notif two-factor authentication-nya di handphone saya. Jadi saya bisa memastikan oh ini yang login saya gitu kan, saya bisa approve gitu ya. Tapi misalnya tiba-tiba login VPN saya muncul di handphone, notif ternyata digunain orang lain. Nah, saya bisa mendisapprove gitu. Jadi kegunaannya kita mau mengontrolnya sampai sana gitu. Jadi benar-benar user bisa menggunakan VPN itu sesuai dengan kebutuhan dan emang itu user buat mereka gitu, bukan buat orang lain. Nggak bisa dipakai orang lain gitu ya. Itu jadi kita reviewnya sampai sana gitu ya, dengan metode implementasinya Cisco Duo. Yang satu lagi ada lagi yang kedua ini terkait complaint check, di mana VPN itu selain ada two factor authentication juga perlu dicek dari segi di laptopnya itu apakah user sudah terinstall antivirus gitu ya, atau join domain wom.co.id. Nah jika belum, itu VPN tidak akan bisa connect
Jadi user kalau belum terinstall di laptopnya antivirus sama Joy Domain, user tidak akan bisa connect ke VPN gitu ya. Jadi misalnya ada laptop pribadi dia dari user gitu kan mau coba connect VPN di laptopnya dia. Nah, sedangkan laptop dia kan nggak join domain kan, juga nggak terinstall antivirus yang punya WOM gitu. Maka laptop pribadi itu tidak akan bisa connect VPN untuk masuk ke jaringan WOM Finance. Oke. Berarti tadi Mbak Ayu banyak kayak yang dijaga ya ibaratnya security di berbagai sektor ya. Kalau tadi kan ada dari channel keluar ya Pak ya. Habis itu usernya personal karyawannya sendiri juga aksesnya sangat-sangat unik ya tertentu buat dia sendiri. Dan juga dari segi devicesnya ya. Jadi pembatasannya nggak hanya di itu aja, tapi banyak di berbagai sektor udah ada sapamnya gitu ya. Layar, Sapamnya. ada layar 1, layar 2. Di layar 1 yang tembus, layar 2-nya belum tentu gitu. Mantap. Ya, tapi memang pusing juga sih ya kalau misalnya kan kita luas nih banyak banget kan karyawannya. Berapa ribu laptop atau ratus laptop yang harus di-maintain. Begitu juga dengan akses personal email atau apa ya kan. Dan berarti sudah skenario-nya udah nyampe situ ya, dan mungkin pasti akan berkembang ya Pak Yogi. Akan berkembang terus. Akan berkembang terus ya. Oke, Mbak Ayu tadi kan udah banyak ngobrolin tentang sektor-sektor yang dibatasin ya. Tadi bener ya, dari channelnya, dari salurannya, dari personal, dari devices. Nah, kalau saya ingat berapa bulan lalu ya, kita habis baru install Agustus ya. Saya ingat banget abis lomba tuh. Agustus. Habis lomba 17-an. Iya betul. Lomba 17-an kita ada instalasi masif ya untuk antivirus Harmony. Nah, itu fungsinya buat apa sih Pak antivirus Harmony itu? Antivirus Harmony ya. Jadi antivirus Harmony ini menggantikan antivirus yang sebelumnya ya, Kaspersky. Antivirus Harmony ini adalah next gen yang terbaru. Ya, dia bisa mendeteksinya itu lebih inspect lebih dalam daripada malware, virus gitu ya. Terus bisa juga dia filter berdasarkan attachment dari user yang perlu di download gitu, bisa memfilter sampai sana. Bahkan juga dia Harmony ini bisa sampai mendeteksi user ini boleh ke URL atau situs apa aja gitu ya. Misalnya YouTube itu nggak boleh sesuai dengan aturan perusahaan kan, dia bisa memblok sampai sana gitu ya. Jadi misalnya ada user mau akses ke URL hacker atau ya hacker kan punya URL server ya di internet, itu antivirus Harmony bisa sampai sana memblokirnya gitu. Jadi berarti setelah tadi dilapisin yang tadi kita omongin ya, dilapisin lagi di software di dalam device-nya gitu. Akses keluarnya tadi kan akses keluar email tuh sempat diomongin. Betul. Sekarang akses keluar ke website eksternal gitu ya. Mungkin bisa jadi potensi data bocor ya, data nggak sengaja upload ya. Nggak sengaja kan suka gitu. Untuk Pak nih, kalau pengalaman pribadi Bapak sendiri, Bapak pernah nggak sih ngalamin kejahatan cyber dari pribadi Bapaknya sendiri? Oke, dari kejahatan cyber itu selama saya kerja di IT security sih pernah ya, terkait phishing. Phishing itu jadi ada dari luar hacker itu ngirim email ke kita gitu ya, atau ngirim link ke WA atau ke sosmed kita gitu. Nanti tujuannya phishing ini adalah mengelabui di sisi user gitu. Nanti user misalnya dikelabui untuk dapat hadiah atau ada training nih, ada mohon diklik link ini untuk registrasi gitu, padahal itu adalah yang ngirim hacker gitu. Yang kayak gitu ya Pak ya? Jadi pura-pura dia mengelabui kita. Saat kita klik linknya atau attachment yang dia kirim, ternyata laptop kita itu connect ke servernya mereka. Gitu. Jadi pas udah connect ke server mereka bisa mengeksploitasi laptop kita gitu. Tanpa harus masukin apapun mereka langsung bisa akses. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang perlu mendalamin lagi hackernya gitu. Kayak lagi di remote ya, ibaratnya lagi di remote aja. Iya, kalau udah connect gitu kan, itu nanti dia bisa melakukan eksploitasi lebih dalam tuh hackernya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya laptop kita udah hack atau teretas, maka dia bisa jam ke server internal kita atau nge-broadcast ke laptop user yang lain gitu. Oke. Kalau udah kayak gitu bisa diatasin nggak Pak? Maksudnya ada nggak? Yang pertama kita sudah melakukan implementasi antivirus itu ya. Iya. Jika jadi metodenya sama nih kayak
kayak COVID lah. Itu metodenya itu ada penyakitnya dulu baru ada obatnya gitu. Nah, itu pun sama. Jadi kalau hackernya menggunakan metode yang terbaru ya, kita belum punya gitu terbaru lah. Nah, itu akan bisa kejebolan gitu. Nah, itu caranya untuk biar kita aman pada teknik-teknik baru ini. Jadi kita bisa melakukan awareness ke diri sendiri gitu ya. Jangan klik URL, jangan download attachment yang kita nggak kenal gitu ya, dari usernya bukan dari orang WOM gitu kan. Ternyata kita harus hati-hati juga gitu kan. Itu juga bisa konsultasi juga ke IT security, ini aman apa enggak gitu. Jadi awareness-nya adalah kita tidak melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan connect atau hubungan hacker ke jaringan kita kebuka gitu ya gara-gara teknik baru ini gitu ya. Itu. Berarti nggak hanya nunggu ada aturan dari IT security ya, kita juga harus bisa aware sendiri ya Pak ya. Iya, kita aware sendiri. Kalau misalnya udah kelihatan aneh nih atau misalnya nggak sengaja keklik apa ya, jangan diterusin. Jangan diterusin. Iya. Nanti kalau misalnya kenapa yang disalahkan sistem kantor kan nggak juga ya, padahal individunya sendiri yang nggak mau mengerti atau nggak mau menjaga akses dia lah. Iya, makanya kita juga sering kirim awareness ya terkait antivirus, terkait password gitu-gitu ya di wallpaper setiap laptop user gitu ya, untuk awareness biar aware setiap karyawan WOM Finance. Gitu. Itu reminder yang baik ya. Saya sih ngeliat colok-colokan pasti berubah. Oh iya juga ya, bisa kayak gini ya gitu. Kadang betul. kita taunya make alat atau perangkat kantor ya kerja aja gitu. Nggak mau sadar sama hal-hal yang lainnya. Terus Pak Yogi, kalau menurut Bapak ya, ada nggak sih tips buat kita menghindari yang tadi ya, selain membangun awareness gitu, jadi kita sendiri terhindar dari potensi atau konflik, koneksi-koneksi atau tindak kejahatan cyber lah ya ke depannya gitu. Apa yang harus kita sadarin dan kita jaga nih Pak? Oke, jadi di dunia cyber itu kita bisa menerapkan konsep CIA. CIA itu yang C-nya itu confidential, I-nya integrity, dan A-nya availability. Nah, confidential ini adalah segala sesuatu yang kita punya confidential, termasuk password ya. Naruh laptop kita di tempat aman gitu, password kita juga tidak mudah ditebak orang gitu. Itu jadi confidential ya. Yang selanjutnya adalah integrity. Integrity itu jadi integrasi di diri sendiri agar kita melakukan sesuatu yang benar gitu ya. Tidak salah, contohnya seperti tadi, tidak asal klik URL yang diberikan orang lain yang tidak kita kenal, atau attachment yang kita tidak kenal itu jangan asal download gitu ya. Terus kita juga harus aman, nggak pas di saat di rumah akses ke URL yang tidak aman ya. Misalnya banyak kan situs-situs yang tidak aman gitu ya, misalnya kayak situs porno gitu, itu sangat tidak aman. Itu juga bagian dari integrity gitu. Yang selanjutnya adalah availability. Availability ini terkait ketersediaan data gitu ya. Jadi suatu saat kita misal ya bisa terkena kena virus gitu ya, sehingga laptop kita crash atau data kita hilang gitu. Makanya kita perlu menyiapkan data kita di backup gitu ya, di backup di Google Drive atau di apa. Jadi suatu saat kita kehilangan laptop pun kita punya backup dan kita tetap punya ketersediaan data kita untuk bekerja lagi gitu ya. Gitu. Jadi kalau datanya hilang kan kerjaan kita juga hilang, histori kerjaan kita hilang juga gitu. Gak hanya nunggu hal tersebut terjadi ya, kita juga mengantisipasi juga gitu ya. Selain tadi ngerti juga, belajar juga, bikin awareness juga, sama secara tindakan kita sudah menghindari lah hal-hal yang menjurus ke potensi tindak kejahatan cyber. Iya betul. Terus Pak Yogi terakhir ya, Mbak Ayu ya, untuk Pak Yogi ya. Ekspektasi Bapak nih Pak, atau harapan Bapak buat, atau mungkin ada pesan-pesan ya buat kita karyawan umum buat finance kita nih Pak. Khususnya gimana sih ngejaga diri dulu lah ya, nggak usah ngomongin yang besar-besar gitu. Nggak usah yang gede-gede. Iya, jadi dulu dari terhindar potensi keamanan cyber. Atau mungkin boleh cerita juga ke depannya akan ada rencana IT security mengembangkan apa lagi gitu Pak untuk keamanan di WOM Finance, terutama dari sektor teknologinya. Oke, dari IT security nanti di awal tahun akan ada
enhancement firewall dan intrusion prevention system, di mana ini akan memblok aktivitas hacker atau dari internet ya, atau dari manapun yang masuk ke dalam Home Finance itu akan terfilter dan akan terblok oleh firewall kita. Yang selanjutnya dari sisi user itu kedepannya bisa melakukan awareness yang sudah kita kirimkan ya, berdasarkan wallpaper yang ada di laptop kita ataupun yang pernah dikirim by Fably gitu ya, agar dilakukan oleh setiap karyawan Home Finance gitu ya, terutama terkait data password itu jangan sampai ada yang bocor, ada yang bocor, di-share ya, ada yang di-share gitu, betul. Terus selanjutnya juga nanti dari IT Security akan memonitor terkait VPN layer sama antivirus. Kita akan monitor ke setiap karyawan finance itu sudah terimplementasi dengan baik sehingga bisa melindungi dari karyawan Home Finance sendiri. Yang dari potensi-potensi tadi ya. Karena kan kita nggak bakal tahu juga akan ada cyber atau potensi masalah apa. Semoga jangan ada juga ya Mas. Ada, makanya kita tadi harus belajar juga, harus mengerti juga dan harus bisa comply juga dengan rules-rules yang udah dibuat dan disesuaikan kan sebenarnya untuk kita sendiri. Oke, Powers, sekian ngobrol-ngobrol kita sama Pak Yogi di episode kali ini ya, Mbak Alia. Pak Yogi, ada lagi terakhir mungkin yang mau disampaikan ke karyawan Home Finance? Tetap bekerja sesuai dengan prosedur, jalani awareness yang sudah IT Security infokan ya di email maupun di wallpaper laptop. Mudah-mudahan di situ kita bisa bekerja dengan aman. Iya, saling menjaga juga saling ya Pak ya, menjaga data, jaga perusahaan dan pekerjaan sendiri. Iya. Alright Mbak Ayu, terima kasih banyak sudah nemenin saya di Mas episode Rofi. kali ini. Pak Yogi, terima kasih untuk Pak kehadiran Yogi. dan ilmunya ternyata banyak banget ya. Banget. Kita taunya pakai laptop doang, ternyata di belakangnya ada rules-rules yang penting yang harus diperhatiin Mbak. Oke Powers, terima kasih udah mendengarkan episode ini. Kalau misalnya ada yang di skip, balik lagi ke awal, pastiin nggak ada yang di skip ya episode-nya karena penting banget tadi banyak ilmu-ilmu baru dari Pak Yogi dan dari IT Security. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Po Podcast Home Finance. Bye-bye. Bye.